Tifa, kembali lagi di Tifa Podcast bersama saya Anissa Fakira Nurwalidia dan partner saya Alfian Aditya Wildansyah dari Jurnalistik Tifa. Teman-teman, di podcast sebelumnya kita berbincang-bincang bareng Duta Wisata Ngawi 2023. Nah, kali ini kita lanjut ke rangkaian acara spesial Hari Guru Nasional dengan tema Kisah Inspiratif Alumni dari Pelajar Menjadi Pengajar. Tak ada inspirasi tanpa cerita dan tak ada cerita tanpa perkenalan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber inspiratif kita hari ini. Betul sekali Wildan, kita kedatangan dua sosok alumni Semada yang kini kembali bukan sebagai murid tetapi sebagai pendidik. Ada Bu Elma di sini selaku guru bahasa Jawa dan Miss Clara selaku guru bahasa Inggris di SMA 2 Ngawi Taruna Indonesia. Baik, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Bu, dimulai dari nama lengkap, dulu angkat kelas berapa dan angkatan berapa. Dimulai dari Bu Elma. Ya, perkenalkan nama saya Elma Widya Saputri. Saya dari angkatan Semada 51. Dulu itu berada di kelas IPS 3 dari kelas 10 sampai kelas 12-nya. Baik, selanjutnya Miss Clara. Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Extraordinaria. Saya seperti Bu Elma, sama kita satu angkatan 51, tapi saya dari kelas 10 sampai kelas 12 saya ada di kelas IPA 4. Baik. Selamat datang Bu Elma dan Miss Clara di Podcast Tifa selaku perwakilan guru di SMA 2 Ngawi Taruna Indonesia. Setelah berkenalan secara singkat, saya mau tanya-tanya tentang ekstrakurikuler yang pernah Bu Elma dan Miss Clara ikuti saat menjadi murid. Dimulai dari Bu Elma terlebih dahulu. Bu Elma dulu saat menjadi murid mengikuti ekstrakurikuler apa saja? Kalau saya dulu pas di Semada itu belum ada batasan ya maksimal ikut ekstra berapa. Jadi saya cukup ambisius dulu. Itu hampir semua saya daftari. Cuma nanti dalam perjalanannya ada 3 yang saya tekuni. Dan ini akan saya bahas satu aja. Saya dulu ikut TIFA. TIFA angkatan berapa Bu? Saya dulu TIFA angkatan 11. Selisih 10 sampai 11 tahun ya, benar. 11 tahun. Baik, saya. Selanjutnya Miss Clara. Kalau Bu Elma cukup aktif, Miss Clara kebalikannya. Miss Clara hanya sekolah, pulang, ekstra sekolah, pulang, ekstranya hanya 1. Dan satu-satunya yaitu, bisa tebak Miss Clara guru bahasa Inggris? SEC. Betul, Miss Clara hanya ikut 1 ekstra yaitu SEC. Baik. Menarik banget Ibu. Jadi saya ingin bertanya, apa alasan Bu Elma dan Miss Clara untuk tertarik kepada ekstrakurikuler tersebut saat berada di SMA 2 Ngawi? Boleh dipersilakan untuk menjawab pada Bu Elma terlebih dahulu. Ya, kalau alasan saya ikut TIFA ya, awalnya tuh saya clueless ya, jadi nggak tahu TIFA itu apa. Awal masuk dari SMP ke SMA, saya itu belum ada bayangan mau ikut ekstra apa. Makanya semua saya daftari tadi kan. Nah, kalau untuk TIFA itu sebenarnya saya itu ikut-ikutan teman saya. Jadi teman saya yang tahu gitu, TIFA tuh kayak gini, ayo ikutan, ayo join gitu. Akhirnya saya ikut, terus saya ikut tesnya, saya ikut wawancaranya, dan ternyata saya lolos jadi anggota TIFA sampai kelas 3. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu saya berada di ekstrakurikuler TIFA. Awalnya nggak tahu, perkenalan dari teman, lama-lama malah nyaman, akhirnya jadi tertekunilah gitu. Sama seperti saya Bu, saya juga ikut TIFA ini karena ajakan teman juga. Sama berarti ya. Jadi satu jenis dari teman menjadi nyaman ya Bu? Iya betul, malah nyaman sekali malah saya di TIFA itu. Iya. Selanjutnya kepada Miss Clara. Kalau saya sendiri karena memang dari SD itu sudah suka bahasa Inggris dan lomba-lomba yang diikuti juga bahasa Inggris, jadi waktu masuk Semada langsung udah tidak lihat ekstra kanan kiri, satu fokus ya udah ikut SEC supaya nanti harapannya pas kelas 10, 11, 12 itu tetap rajin ikut lomba dalam bidang bahasa Inggris gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa posisi atau jabatan Bu Elma dan Miss Clara saat mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Apakah menjadi anggota atau bahkan menjadi pengurus inti? Baik, bisa dimulai dari Bu Elma terlebih dahulu.
Kalau saya yang di TIFA itu awalnya kelas 10 anggota biasa, kalau nggak salah divisi reporter dulu itu kelas 10. Kemudian kelas 11-nya karena TIFA kan anggotanya sedikit ya, jadi mungkin auto kelas 11 itu banyak yang jadi BPH atau jadi koordinator gitu kan. Saya kebetulan kebagian menjadi bendahara. Saya bendahara, jadi untuk urusan keuangan ya di TIFA pas zaman saya itu saya cukup galak juga, jadi kayak ya seakan-akan jadi rentenir debt collector gitu ya, narik uang kas terus minta uang ke sekolah buat lomba-lomba kayak gitu. Baik, selanjutnya Miss Clara. Sama kayak Bu Elma, kelas 10 pasti belum punya tanggung jawab yang begitu besar. Kelas 10 ya masih menjadi anggota biasa, tapi masuk juga di divisi education. Nah, lalu pas kelas 11 jadi koornya education. Nah, di kelas 11 juga itu pertama kalinya megang event yang besar. Itu event SEO Olimit, Olimpiade itu. Nah, jadi kalau bagian education itu adalah yang mempersiapkan semua soalnya dari tahap seleksi, nanti semifinal sampai pun ke final, itu yang menyiapkan adalah anak-anak dari bidang education, dan Miss Clara itu saat itu menjadi koornya gitu. Baik, selanjutnya saat menjadi murid, Bu Elma dan Miss Clara tipe murid seperti apa? Apakah tipe murid yang aktif berorganisasi, atau aktif mengikuti lomba, atau aktif bersosialisasi seperti nginfo Kompak Kolami? Ya baik, bisa dimulai dari Bu Elma terlebih dahulu. Kalau tipe murid yang seperti apa, saya rasa saya itu tipe murid yang normal ya, yang biasa saja. Tidak terlalu fokus organisasi juga tidak, terlalu kutu buku juga tidak. Jadi kayak di sekolah waktunya KBM ya KBM, waktunya organisasi, waktunya les ya les, waktunya main ya main. Jadi balance lah, school life balance kalau sekarang istilahnya kayak gitu. Jadi normal. Menurut saya sendiri, nggak tahu kan menurut yang lain ya. Baik, selanjutnya Miss Clara. Kalau saya tipe murid seperti apa itu ya sama kayak Bu Elma, school life balance ya Bu. Belajar ya waktunya belajar, waktunya main ya main. Jadi di sekolah ya tetap berprestasi, nggak yang terlalu, nggak, kalau misalnya anggap misalnya sendiri sih nggak terlalu ambis, nggak yang punya jam segini harus belajar, ini nanti habis ini les ini enggak. Jadi kalau sudah les misalnya malamnya cuma baca-baca sekilas atau cuma mengerjakan tugas gitu aja, tapi ya tetap main. Kalau tugas selesai teman-teman ngajak ayo ngopi nongkrong ya tetap gas gitu. Berarti mengalir gitu ya? Iya, mengalir. Jadi pertanyaan selanjutnya, lalu momen apa yang paling berkesan dan masih diingat dari Bu Elma ataupun Miss Clara hingga sekarang ini? Boleh dimulai dari Miss Clara terlebih dahulu. Momen berkesan saat jadi murid Semada itu banyak, yang main sama teman-teman sekelas, terus ada praktikum pertama kali anak SMA yang masuk ke lab praktikum, anak IPA ya kan, ada praktikum biologi yang bawa macam-macam itu. Terus apa ya yang paling berkesan itu kelas 10 Miss Clara sekali baru masuk ikut lomba, dan itu bukan Miss Clara yang mau, tapi didaftarkan sama ketua SIC waktu itu. Ya Miss Clara tidak tahu kalau Miss Clara didaftarkan, ya Miss Clara didaftarkan, akhirnya ikut itu lomba di Madiun, ternyata hasilnya malah juara gitu. Jadi kayak pertama kali kelas 10 baru masuk didaftarkan tanpa Miss Clara tahu, Miss Clara ikut dan rezekinya alhamdulillah juara. Berarti gitu. temennya Miss Clara ini tahu bakatnya Miss Clara, jadinya bisa mengikuti lomba tersebut dan akhirnya menang mendapat juara. Iya, kayaknya gitu, karena kebetulan yang ketua umum dulu itu SIC itu kita SMP-nya bareng. Jadi pas waktu SMP juga lombanya sama, dia lomba bahasa Inggris, Miss Clara juga lomba bahasa Inggris. Jadi tanpa Miss Clara sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan lombanya, bukan terlalu tertarik, tapi kayak masih kurang pede karena masa anak kelas 10 baru masuk ikut lomba tingkatnya karisidenan gitu kan, lombanya di Madiun. Jadi enggak gitu. Terus ternyata enggak apa-apa, coba-coba aja, tak daftarin gitu. Akhirnya dari coba-coba malah juara. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bu Elma. Untuk momen yang paling berkesan itu karena tadi kehidupan saya
normal ya, saya katakan sebagai siswa yang normal. Enak loh jadi siswa normal itu. Jangan jadi siswa bermasalah ya. Itu jadi kalau yang paling berkesan mungkin pas SMA di Semada. Itu saya kan IPS. Ikut ekstra pembinaan OSN astronomi. Ya, yang mana astronomi kan itu ranahnya IPA harusnya, cabang ilmunya fisika kan. Padahal IPS tuh nggak ada fisika, tapi saya ikut itu. Dan karena peluangnya besar, karena teman-teman saya nggak ada yang minat ke situ, saya ikut pembinaan OSN astronomi, terus tembus ke provinsi. Itu mungkin salah satu ya. Kemudian yang dua yang tidak bisa dilupakan juga, saya pas SMA itu menjadi peraih nilai tertinggi UN IPS sekabupaten. Jadi bukan sombong lah ya, tapi ya itu kan banyak momen berkesan ya, itu yang nggak bisa dilupakan. Dua itu sih saya. Wah, menarik sekali ya mendengar kisah masa sekolah Bu Elma dan Miss Clara dahulu. Tapi yang tak kalah menarik nih Wildan adalah perjalanan setelah lulus. Karena tidak semua alumni berkesempatan untuk kembali ke sekolahnya sendiri, apalagi menjadi guru. Nah, benar sekali. Maka dari itu kami ingin tahu nih lebih dalam perjalanannya Bu Elma ataupun Miss Clara hingga akhirnya memilih jalan sebagai seorang pendidik. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sejak di bangku sekolah Bu Elma ataupun Miss Clara sudah memiliki cita-cita untuk menjadi guru, atau justru keinginan tersebut itu muncul setelah Bu Elma ataupun Miss Clara itu lulus? Boleh dijawab untuk dari Bu Elma terlebih dahulu. Kalau untuk cita-cita menjadi guru itu pernah terlintas saat saya SD. Jadi kan kalau anak kecil, anak SD itu cenderung melihat sosok yang terdekat dengan mereka gitu kan. Nah, menurut saya pas SD itu profesi paling keren itu adalah guru. Itu pas SD. SMP berubah lagi. Jadi kalau pas SMP itu udah lupa saya pengen jadi guru, itu udah nggak ada di pikiran saya. SMP itu saya masa-masanya fanatik K-pop ya. Jadi malah saya kepikiran apa saya jadi artis K-pop aja ya. Itu pernah itu SMP. Kemudian sudah SMA mulai balik lagi ke warasan saya ya kan. Realistisnya sudah mulai muncul lagi. Saya pengen kerja mungkin di bidang yang sesuai dengan jurusan saya IPS dulu. Saya ingin bekerja di bidang ekonomi atau khususnya perpajakan. Itu awalnya. Tapi ya karena takdir yang membawa saya sampai seperti ini, akhirnya saya kembali lagi jadi guru dan menjalaninya saya rasa cukup nyaman juga menjadi guru. Dari yang tadi itu, dari yang guru terus awalnya berubah-ubah, endingnya juga ternyata guru juga. Ya, menarik banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya boleh kepada Miss Clara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau untuk jadi guru sendiri, karena Miss Clara dulu SMA-nya jurusan IPA, jadi sebenarnya pengennya itu banyak yang berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan jurusan IPA tersebut. Jadi awalnya mau daftar jadi dokter hewan lah, mau jadi ahli gizi, mau jadi farmasi. Tapi lah itu karena Miss Clara bingung dengan Miss Clara itu mau jadi apa ya. Nah, semua Miss Clara daftar, tapi ya itu punya orang tua yang suportif. Alhamdulillahnya dibolehin mau daftar apa aja silahkan, kamu coba dulu nggak apa-apa. Nah, setelah semuanya menemui jalan buntu, dead end ini udah Miss Clara mau jadi apa ya. Terus orang tuanya Miss Clara baru kasih tahu, loh kamu kan passionnya di bahasa Inggris, dari SD kan kamu udah ikut lomba bahasa Inggris, kamu bidangnya emang paling bisa di bahasa Inggris, ya udah jadi ambil jurusan di bahasa Inggris saja. Kebetulan ayahnya Miss Clara itu guru, jadi kenapa nggak kamu coba daftarlah ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, akhirnya Miss Clara ikut saran dari orang tua. Memang ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Nah, jadi Miss Clara daftar 2 universitas dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris, dua-duanya keterima. Jadinya ya akhirnya dari situ mungkin ini jalannya buat jadi pendidik. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Elma dan Miss Clara kembali ke Semada bukan sebagai murid, melainkan sebagai guru di SMAN 2 Ngawi? Bisa dimulai dari Bu Elma. Kalau untuk perasaan ya sebuah kehormatan ya bisa mengabdi ke tempat di mana saya dulu belajar di sini. Terus saya juga merasa bahwa itu sebuah privilege juga ya, bekerja di tempat yang sudah familiar, bertemu dengan lingkungan yang sudah kenal, orang-orang yang sudah kenal. Jadi
kalau misal ditanya perasaan ya pasti senang sekali dan bangga sekali. Baik, selanjutnya Miss Clara. Ya kurang lebih sama, rasa kembali lagi ke Semada itu senang, bersyukur, kerja di lingkungan yang sehat, semuanya suportif, apalagi sudah familiar ya Bu. Itu, dan apalagi sekarang kan tanggung jawabnya juga lebih besar sebagai pendidik calon pembimbing bangsa. Betul. Dan selanjutnya, apa alasan Bu Ilma ataupun Miss Clara itu memilih jurusan bahasa Jawa dan bahasa Inggris untuk jurusan sebagai guru? Boleh dimulai dari Bu Ilma terlebih dahulu. Ya kalau alasan itu sebenarnya apa ya, kalau istilahnya awalnya keblowo ya. Tahu nggak keblowo itu apa? Nggak tahu ya. Kecolongan. Terjerumus. Ya terjerumus gitu, Wow. awalnya terjerumus ya. Jadi saya kan tadi pas SMA pengen bekerja di bidang yang ekonomi dan perpajakan kayak gitu kan. Tapi qadarullah itu waktu saya itu daftar kuliah lewat raport kalau sekarang SNBP ya istilahnya. Kalau dulu saya istilahnya SNMPTN. Itu kan boleh memasukkan 3 jurusan yang diinginkan untuk yang didaftari. Nah itu saya memasukkan 3 jurusan. Yang pilihan pertama dan kedua itu berhubungan dengan ekonomi. Terus yang ketiga ini saya konsultasi sama keluarga saya. Ya keluarga saya juga cukup suportif juga. Itu misal minta pendapat apa yang harus saya isi di pilihan ketiga. Terus kalau keluarga itu kan menyarankannya kalau 1-2 kan sudah diisi dengan jurusan yang saya inginkan. Coba yang jurusan 3 itu diisi dengan yang peluangnya agak besar gitu. Untuk kerjanya itu yang menjamin masa depan lah intinya. Terus disarankan guru. Nah kalau guru itu peluangnya mungkin yang agak banyak itu adalah bahasa Jawa. Karena kalau di Jawa Timur itu jurusan bahasa Jawa cuma ada di 2 universitas. Salah satunya universitas saya. Universitas apa Bu itu? Saya dulu di Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Terus dan saya juga mager ya untuk ikut tes lagi. Jadi saya sudah nerima Ekpandum gitu aja. Itu saya tekuni, saya fokuskan sampai lulus dengan hasil yang baik. Ya alhamdulillah hasilnya juga baik. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya boleh kepada Miss Clara untuk menjawab. Ya sama, kita sama-sama terjerumus Ya, ya, bro. kita awalnya Clara dari IPA, padahal ya kan tiba-tiba ke pendidikan bahasa Inggris yang itu linearnya sama IPS gitu. Jadi ketika sudah menemui jalan buntu itu, terus orang tuanya Clara menyarankan gimana, kok kamu bisanya ini, ya udah ini aja gitu kan. Terus akhirnya switch itu dalam 1 minggu Clara full belajar sampai dari pagi sampai pagi lagi belajar tentang IPS, fokus dari ekonomi, akuntansi semuanya kembali dipelajari. Nah terus akhirnya ya keterima, dua-duanya ngambil, satu di Jogja, satu di Semarang. Sekarang ambil di Jogja, Universitas di Jogja. Nah yang itu kalau sesuai passion itu kuliahnya ya lancar-lancar aja gitu, hasilnya memuaskan, tidak ada halangan yang sangat-sangat berat gitu ya Mbak. Terutama restu orang tua tadi ya, kayaknya faktor besar itu. Betul. Gitu. Bagaimana rasanya berinteraksi dengan guru-guru yang dulu pernah mengajar di kelas Bu Elma dan Miss Clara dan sekarang menjadi rekan kerja? Apakah ada momen lucu, canggung, atau berkesan saat pertama kali bertemu lagi dalam posisi sejajar sebagai sesama guru? Bisa dimulai dari Bu Elma? Ya kalau momen pertama kali saat balik ke Semada sebagai pengajar ya, bertemu dengan guru-guru yang dulu mengajar saya itu suatu kehormatan tentunya. Kalau momen berkesan, canggung, ya kalau berkesan tentu saja berkesan. Kan dulu dari beliau menjadi katakanlah guru saya, kan berarti orang tua saya ya, kemudian menjadi teman, itu mungkin ya cukup berkesan dan cukup berbeda, pengalaman yang baru. Kemudian kalau untuk canggung ya ada sedikit kecanggungan ya, karena kan saya mungkin yang masih baru di sini menjadi pengajar, dulunya murid, gimana mau bersikap tuh saya masih bingung, jadinya agak canggung juga. Tapi lama-kelamaan setelah terbiasa juga sudah tidak canggung lagi, sudah biasa saja. Baik, selanjutnya Miss Clara. Kalau proses adaptasi sama berinteraksi selama Miss Clara masuk kembali ke Semada sebagai pendidik itu tidak begitu susah, karena guru-guru yang senior itu semuanya baik dan semuanya welcome, suportif juga. Kalau kita perlu bantuan itu juga mau
apa ya, membantu gitu, menawarkan bantuan. Kalau canggung itu sebenarnya nggak ada, tapi kalau Miss Clara sendiri itu lebih ke sungkan karena ya Miss Clara datang tetap memposisikan diri sebagai siswanya dengan penuh rasa hormat juga, terus ada rasa ingin terus belajar kepada beliau-beliaunya. Jadi kalau ingin sungkan bingung dalam berperilaku ya Mbak, kadang sungkan ingin bertanya, itu kadang masih malu-malu, sungkan begitu. Bingung. Iya, bingung. Yes. Oke teman-teman, kita udah mendengar pembicaraan dari kedua sumber, yaitu Bu Elma ataupun Miss Clara. Jadi setiap guru tentu memiliki peran penting bagi bidangnya masing-masing. Nah, menariknya kedua narasumber kita pada hari ini berasal dari bidang bahasa yang berbeda, tapi punya peran besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam membentuk karakter dan kemampuan berbahasa generasi sekarang. Setiap bahasa pasti memiliki nilai dan keunikannya tersendiri. Jadi menurut Bu Elma dan Miss Clara, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan bahasa kepada Gen Z seperti kita ini? Baik, bisa dimulai Bu Elma. Kalau saya mungkin karena tantangannya untuk dalam bahasa Jawa sendiri sebenarnya tidak hanya di mapel bahasa Jawa, tapi di semua mapel, bahkan bahasa Inggris juga mungkin juga itu kurangnya kontrol terhadap kemajuan teknologi. Itu yang saya rasakan sebagai pendidik ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu mungkin terlalu menggantungkan diri terhadap teknologi. Itu apalagi kalau mungkin bahasa Jawa, bahasa yang katakanlah tradisional ya, kan itu harusnya tidak digantungkan lah pada teknologi. Harusnya kan belajar dari kayak kebiasaan atau bersikap, itu kan yang utamanya dalam bahasa dan budaya kita, itu kan. Jadi kalau misal bahasa Jawa sendiri itu saya rasa berfungsi untuk agar bisa menjadi kontrol identitas diri kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Jawa, kita punya nilai yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga agar kita tidak terbawa arus buruk dalam globalisasi atau modernisasi. Itu yang menurut saya, karena itulah pentingnya kita belajar bahasa Jawa dan kebudayaannya. Jadi ya betul tadi punya perannya masing-masing. Kalau misal bahasa Inggris pun juga pasti perannya juga besar dan penting untuk dipelajari untuk generasi sekarang. Tapi juga bahasa Jawa itu ada sebagai kontrolnya. Ya, walaupun kita ada perubahan, tapi kita tetap punya identitas ya. Iya betul, jangan sampai terbawa arus. Apalagi kan kalau arus globalisasi, modernisasi yang sangat besar itu kan semuanya itu nggak hanya yang baik gitu loh yang masuk. Pasti kan yang buruk juga ikut terbawa arusnya juga lah, itu kita harus ada kontrolnya menurut saya. Kalau menambah dari Bu Elma, Bu Elma tadi kontrol terhadap arus globalisasi dan ini kecanggihan teknologi itu tuh membuat menurut Miss Clara pribadi Gen Z itu short attention span-nya untuk minat belajarnya itu pendek. Jadi mereka tuh gampang terdistract sama gadget mereka. Apalagi mereka seringnya itu mencari jawaban yang instan. Padahal kalau proses merasa nggak ini? Merasa nggak? Padahal itu jujur ya. Padahal proses belajar itu bukan nilainya yang dikejar, tapi proses berpikirnya, cara mengolah kata-kata untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau cari yang short, yang instan dari GPT, dari semua tools AI itu, siapa yang berpikir? AI-nya lah kan. Akhirnya kita daya pikirnya kan tidak berkembang, akhirnya nanti stuck di situ. Oh, yang diajari di sekolah cuma ini, kemarin yang jawab AI kok gitu kan. Nah itu jadi lebih banyak tantangannya yaitu dengan teknologi itu malah yang tidak terkontrol. Nah, dengan pernyataan tersebut, jadi solusinya bagaimana menurut Bu Ilma ataupun Miss Clara untuk menghadapi ketergantungan ini? Miss Clara dulu. Ketergantungan pada gadget. Kalau di kelas Miss Clara sendiri, sebenarnya itu boleh Miss Clara memperbolehkan untuk membuka gadget untuk translate. Boleh. Jadi kalau proses translate itu kita masih berpikir dengan mengolah kata-kata kita sendiri, jawaban kita sendiri menurut kita. Nah, itu akhirnya Miss Clara gunakan gadgetnya saat untuk mentranslate saja. Jadi kalau untuk jawaban yang lain Miss Clara akan tanya jawab secara lisan. Oke, jadi biar untuk mengurangi penggunaannya itu. Selanjutnya
boleh Bu Elma untuk menjawab. Yaitu kalau saya mungkin dengan cara sebisa mungkin saya membuat pelajaran yang tidak bisa ditemukan di AI atau di internet. Ya, saya sebisa mungkin itu. Terus kemudian mengurangi juga penggunaan internet, penggunaan HP. Mungkin nanti bisa selanjutnya pas pelajaran HP-nya dikumpulkan, ya, itu bisa kayak gitu. Jadi siswa-siswa tidak terdistract ke HP terus. Itu menurut saya salah satu cara menanggulangi dampak tersebut. Agar terbiasa ya Bu? Ya, agar terbiasa. Jadi nggak kebiasaan lihat HP terus. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Miss Clara ataupun Bu Elma, bagaimana peran penting bahasa Inggris ataupun bahasa Jawa bagi murid di zaman sekarang? Bisa dimulai Bu Elma terlebih dahulu. Ya, kalau saya ya mirip dengan jawaban tadi ya. Jadi bahasa Jawa itu bisa digunakan sebagai kontrol untuk mengingat bahwa kita itu punya jati diri, bahwa kita itu orang Jawa, orang Indonesia. Jangan selalu melulu untuk ikut arus modernisasi teknologi dan globalisasi. Jadi sebagai kontrol bahasa Jawa itu. Baik, selanjutnya Miss Clara. Dua-duanya penting ya Mbak, Iya. bahasa Jawa dan bahasa Inggris itu. Kalau bahasa Inggris itu kita bisa menjadi generasi yang terbuka terhadap globalisasi, tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Kalau yang bahasa Jawa itu kita sebagai pengingat diri kita itu asalnya dari mana gitu. Jadi kalau think globally, act locally. Jadi kita berpikir secara global tapi berperilakunya secara lokal begitu. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, kalian sudah mendengarkan pernyataan dari kedua narasumber berikut. Jadi kita sekarang lebih tanya ke spesifik tentang perjalanan Bu Elma. Jadi menurut Bu Elma, bagaimana generasi muda tidak hanya bisa berbahasa Jawa, tapi bisa menerapkan nilai-nilai budaya tersebut? Oke, kalau menurut saya budaya itu bukan hanya satu saja ya. Jadi budaya itu banyak pembentuknya. Ada bahasa, terus ada agama, ada kebiasaan, ada upacara adat dan lain-lain. Itu kebudayaan. Kalau untuk ranah SMA mungkin lebih fokus ke bahasa. Jadi kalau saya itu cenderung menerapkan bahasa Jawa di sekolah, paling tidak di kelas saya. Jadi pas di kelas saya itu saya wajibkan memakai bahasa Jawa yang baik dan benar. Misal kalau siswa ke gurunya ya berarti pakai kromo inggil kayak gitu. Misal ada yang siswa yang belum bisa, nggak apa-apa, perlahan-lahan jadikan kebiasaan, nanti pasti juga akan bisa gitu. Jadi kesimpulannya membiasakan menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan betul, benar. Membiasakan. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar dari Bu Elma, sekarang kita beralih ke Miss Clara yang mengajar bahasa Inggris. Bagaimana cara Miss Clara menanamkan pentingnya bahasa Inggris sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh generasi masa kini? Karena pembelajaran bahasa Inggris itu sebenarnya tidak hanya di kelas. Kita itu belajar bahasa Inggris bisa dari mana saja. Kita ada kecanggihan teknologi bisa kita manfaatkan itu. Nah, karena pentingnya memiliki keterampilan dan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, khususnya di semua skillnya, di speaking, listening, reading, dan writing, itu nantinya itu juga akan berpengaruh untuk anak-anak dalam membuka peluang yang sangat besar di masa depan. Bisa nanti untuk tes TOEFL, tes IELTS, untuk beasiswa ke luar negeri atau beasiswa dalam negeri juga bisa mencari pekerjaan. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu membawa kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya stuck di lokal, tapi kalau kita ingin mengembangkan potensi kita lebih jauh lagi ke internasional maupun ke nasional, itu pasti kita butuh bahasa Inggris begitu. Jadi Miss Clara selalu ingatkan ke anak-anak murid Miss Clara kalau itu loh, bahasa Inggris itu sepenting itu. Jadi kalau jangan anggap ya udah belajar apa yang dipelajari di sekolah gitu, padahal bisa lebih jauh lagi yang bisa dipelajari gitu. Jadi bahasa Inggris itu bisa membawa kita berkembang ke jenjang yang lebih luas lagi. Betul. Wah, seru sekali ya perjalanan dari Bu Elma ataupun Miss Clara dari masa sekolah hingga akhirnya kembali ke Semada sebagai pendidik. Karena bertepatan juga dengan momen Hari Guru Nasional.
kalau kita bahas sedikit tentang Hari Guru Nasional itu sendiri, itu sangat menarik sekali ini. Jadi menurut Bu Elma ataupun Miss Clara, apa makna Hari Guru Nasional? Bisa dimulai dari Miss Clara terlebih dahulu. Menurut saya Hari Guru Nasional itu sebagai peringatan bahwa guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang seringkali jasanya tidak terlihat ataupun memang tidak dilihat, tapi perannya itu sangat besar dalam membentuk generasi masa depan bangsa gitu. Jadi sebagai pengingat kalau ada pahlawan loh yang setiap harinya masih berjuang mendidik anak bangsa yang jarang sekali dilihat jasanya gitu. Baik, selanjutnya Bu Elma. Ya, hampir sama ya. Kalau menurut saya, Hari Guru itu sebagai pengingat bahwa guru itu juga pahlawan, ya kan? Pahlawan tanpa tanda jasa. Tugasnya guru itu berat, mendidik generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang baik ya. Jadi sebagai pengingat dan penghargaan, maka diperingatilah Hari Guru. Jadi saya lebih ke Hari Guru itu adalah sebuah penghargaan dan pengingat bahwa guru itu sebagai pahlawan yang mendidik generasi bangsa menjadi lebih baik. Ya. Baik, terima kasih. Dan bagaimana cara terbaik menurut Bu Elma ataupun Miss Clara bagi para murid untuk menghargai jasa para guru? Bisa dimulai dari Bu Elma. Kalau menurut saya, bagaimana murid agar menghargai jasa guru ya? Dengan cara jadilah manusia dengan pribadi yang baik. Jangan sampai kalian melakukan hal yang akan merugikan diri kalian sendiri atau merugikan orang lain atau membuat kalian menyesal di kemudian hari. Jadilah orang atau jadilah generasi penerus bangsa yang berbudi luhur, yang tidak mengedepankan materi namun juga nurani. Itu sih pesan saya. Selanjutnya Miss Clara. Murid untuk menghargai jasa guru ya. Tidak perlu hadiah, tidak perlu perayaan, tapi perlu dilakukan setiap hari, yaitu menghormati guru, memperhatikan pembelajarannya, berprestasi, membuat bangga sekolah. Nah, itu sudah termasuk menghargai jasa gurunya. Jadi menurut Miss Clara, setiap hari adalah Hari Guru. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada momen yang menakjubkan atau hal kejutan lainnya yang saat mengajar di kelas atau pernah diajak rujaan sama murid di salah satu rumahnya atau pernah dikejutkan saat ulang tahun seperti itu? Boleh dijawab oleh Bu Elma terlebih dahulu. Kalau momen kejutan di kelas yang mengejutkan ya, saya di kelas itu ada momen dimana praktek akhir. Jadi yang tahun kemarin, kelas 11 semester 2 yang tahun kemarin, itu saya minta mereka untuk membuat tugas akhir satu kelas itu membuat acara kebudayaan tentang tradisi Jawa. Entah itu mantenan atau tedaksiten atau tingkepan seperti itu. Dan juga ada MC Jawanya, peranata acara. Terus mereka itu surprisingly ya benar Miss, surprisingly ya. Itu benar-benar sangat apa itu namanya? All out. Ya betul, all out. Jadi bahkan saya sendiri tuh merasa saya belum tentu bisa kayak gitu. Mereka itu benar-benar riset, benar-benar searching, benar-benar semuanya itu dipersiapkan dengan detail. Dan yang membuat saya sangat terkejut ya tadi, sangat surprise, itu mereka ternyata bisa. Berarti kan kalau menurut saya masih ada harapan lah untuk generasi sekarang itu tentang melestarikan atau menjaga kebudayaan Jawanya gitu. Baik, selanjutnya Miss Clara. Kurang lebih sama. Miss Clara itu ada kemarin semester 2 kemarin, tapi kelas 10 itu Miss Clara punya project akhir semester membuat buku cerita anak-anak dalam berbahasa Inggris, dibuat dari nol, dari teksnya, dari semua ilustrasinya. Nah, itu Miss Clara kagetnya adalah unexpected banget, mereka semua bisa menyelesaikan tugasnya pada satu kelas itu membuat 4 buku. Terus dibuat dari nol, tetap dalam pengawasan Miss Clara. Oh ini Miss Clara tetap merevisi itu, tapi akhirnya hasil akhirnya di luar ekspektasi, semuanya bagus, benar-benar yang seperti buku kalian belilah gitu. Jadi proses ilustrasinya juga keren ya. Miss Clara dalam pengawasan Miss Clara juga ya berarti sebenarnya
kecanggihan teknologi yang Mbak mau Bisa mau itu dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan ya. Kalian canggih dalam membuat ilustrasi, bisa pakai Canva, bisa pakai aplikasi apa aja kan akhirnya jadi gitu loh. Dibanding teknologi itu disalahgunakan menjadi buat cari yang instan itu kan, padahal bisa kan untuk berkarya gitu loh. Sekarang nah ini kalian bisa loh seperti ini, itu yang kaget sekarang. Itu kelas berapa ya Bu untuk ditugaskan? Itu baru kelas 10. Wah, kelas 10 Bu, Iya. berarti lulus SMP baru masuk di Sumada sudah bisa bikin buku. Itu Buku. adalah hal yang luar biasa Iya. sekali. Tepuk tangan. Baik, pertanyaan terakhir sebagai penutup, sebagai alumni dan juga guru di SMA 2, apa pesan yang ingin Bu Elma dan Miss Clara sampaikan untuk murid SMA 2 Ngawi Taruna Indonesia pada Hari Guru tahun ini? Baik, bisa dimulai dari Bu Elma terlebih dahulu. Kalau saya sama ya kayak tadi, sebagai untuk murid-murid saya, adik-adik saya ya, karena saya alumni kan, jadi saya mainnya adik-adik, untuk anak-anak saya juga, saya guru. Sebagai guru, saya berpesan jadilah manusia yang benar, yang baik ya, yang manusia yang bermanfaat bagi dirimu sendiri dan bagi bangsa, bagi keluarga, terutama juga itu tadi menjadi salah satu cara kalian untuk menghargai guru kalian dan orang tua kalian. Jangan berbuat ulah, jangan berbuat hal yang membuat kalian nanti akan menyesal ke depannya. Baik, selanjutnya Miss Clara. Dari Miss Clara, pesan untuk anak-anak sekaligus adik-adik karena juga alumni, nikmati proses belajarnya selama 3 tahun di Sumada. Terus hormati gurunya dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dari sekolah ini kalian bisa melangkah sejauh yang kalian inginkan. Gitu. Oke, kalau sebelumnya tadi kita sudah cukup agak tegang nih. Nah, jadi ini ada sesi yang cukup menenangkan, yaitu kita dipersilakan untuk minum. Boleh silakan untuk Boleh minum untuk dulu, minum Bu. dulu, Bu. Minum, monggo. Baik, setelah kita tadi minum, pastinya kita sudah segar ya Wildan ya? Iya, segar sekarang, banget nih. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi fun game. Nah, ada fun game. Iya, benar banget nih Wildan. Jadi Bu Elma dan Miss Clara diminta untuk mendeskripsikan Sumada dalam bentuk 3 kata saja. Jadi kayak satu kalimat 3 kata, isinya 3 kata. Satu kalimat 3 kata. Iya, seperti itu. Lalu kenapa memilih kata tersebut? Seperti itu. Misalkan saya contohin Sumada itu keren karena kenapa, seperti itu. Baik, bisa dicontohkan oleh Bu Elma terlebih dahulu? Kalau saya pakai bahasa Jawa ya. Ya, baik, silakan Bu. Coba nanti kalian tebak ini artinya apa. Siap. Jadi ini Pawiat, untuk fun game ya. buat kita dong Bu. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Untuk kita semua ya, kolaboratif. Coba Sumada 3 kata, pawiatan kawruh becik. Pawiatan itu apa? Sekolah. Sekolah. Terus apa tadi? Ilmu. Kawruh becik. Kawruh. Ilmu yang baik. Ya, berarti sekolah Adalah adalah ilmu yang baik. tempat menuntut ilmu yang baik. Tempat Wah. Ya, itu ya. Sudah. Baik, selanjutnya Miss Clara. Kalau Miss Bella pakai bahasa Jawa, Miss Clara pakai bahasa Inggris Baik, ya. siap, Bu. Nah, coba tebak artinya juga. Miss Clara 4 kata ya, Boleh, aman Bu. The real excellent school. Apa itu real? The real itu nyata, excellent itu unggul, school sekolah, Jadi berarti sekolah unggulan yang nyata, sesungguhnya. Sesungguhnya. Betul, Sumada adalah sekolah unggulan yang sesungguhnya. Jadi kalau mencari sekolah terbaik dan unggul adalah Di Sumada. Wah, luar biasa sekali ya Wildan obrolan Ya. kita hari ini. Luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bu Elma dan Miss Clara. Dimulai dari masa mereka menjadi murid di Sumada, perjalanan hingga akhirnya menjadi guru, sampai semangat mereka dalam berkontribusi di dunia pendidikan. Baik, benar banget nih, dari cerita tadi kita belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi juga berbagai inspirasi dan membentuk karakter bagi generasi penerus bangsa. Kisah Bu Elma dan Miss Clara membuktikan bahwa cinta terhadap alma mater bisa diwujudkan dengan cara istimewa, yaitu kembali untuk mengabdi. Terima kasih banyak Bu Elma dan Miss Clara telah meluangkan waktu untuk hadir di Tifa Podcast kali ini.
Terima kasih juga untuk teman-teman di balik layar yang sudah bekerja keras menyiapkan episode spesial Hari Guru Nasional, dimulai dari tim produksi, tim editor, dan juga seluruh kru jurnalistik kita dan seluruh. Dan tentunya terima kasih untuk Sobat IPA yang menonton sampai akhir. Selamat Hari Guru. Jangan lupa untuk menghargai jasa para guru, karena dari mereka lah ilmu dan inspirasi bermula. Sampai jumpa di episode TIFA selanjutnya. TIFA Kreatif Aktif.